Ya, Tuhan membenci kemiskinan dan Tuhan pengen kamu kaya bukan untuk ego kamu, nafsu kamu, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mempermuliakan namanya tuh. Nah, tapi kemarin itu karena waktunya habis, jadi saya ada 2 poin yang belum selesai. Jadi gini teman-teman, hari ini agendanya adalah yang pertama, kita akan menuntaskan 2 poin yang kemarin ketinggalan. Lalu yang selanjutnya, review pelajaran dari pertama bertemu dengan saya, seri 1 sampai seri yang ke-5. Kita akan review, ingat ulang. Sudah ingat? Kita ambil nilai ujian. Ada haleluya? Tenang, nanti pasti Tuhan tolong. Amin. Tapi kalau nggak belajar ya pasti nggak lulus. Gak usah jadi beban ya, gak usah jadi beban. Oke. Gimana kalian bisa diberkati? Poin kedua saya, 2 poin saya yang ketinggalan kemarin adalah bagaimana kalian bisa diberkati selain bekerja, apalagi? Pola pikir dua, betul. Kalau kamu berpikir kamu Tuhan nggak mau kamu kaya, ya kamu nggak akan kaya. Pola pikir dirubah, Tuhan tuh mau kamu kaya. Kalau kamu ubah pola pikir Tuhan mau kaya, kamu akan kaya. Atau kaya itu akan mendekat sama kamu. Karena menurut penelitian, pikiran kita ini menuntun hidup kita ke sana. Ya, saya udah pernah cerita belum? Ada gadis Afrika, kulit hitam. Dia itu susah dapat jodoh. Kulit hitam, gadis Afrika susah dapat jodoh. Nah, dia berpikir gini, ternyata saya itu nggak terlalu cantik. Mungkin kulit saya hitam lagi. Lalu dia berpikir, karena saya nggak terlalu cantik, maka jodoh itu jauh dari saya. Nah, suatu hari dia datang ke dalam ibadah. Pendetanya ngajarin tentang ubah pola pikir. Lalu, apa yang di pikiranmu itu yang menentukan nasib kamu? Sekarang ubah pikiran-pikiran yang salah. Lalu dia berubah. Oh iya ya, saya harus berubah pikiran saya. Dia ngomong gini, saya cantik. Saya punya potensi. Dan jodoh pasti dekat dengan saya. Dia percayai pikirannya seperti itu. Dia buang pikiran yang salah. Kamu tahu teman-teman yang terjadi? Tiba-tiba karena dia percaya dia cantik, dia mulai berdandan. Ngapain? Karena dia merasa cantik. Oh, saya harus berpenampilan bersih, menarik. Lalu dia terbuka banyak ketemu sama orang-orang dengan senyum yang selalu ada di wajahnya. Halo, apa kabar? Dia percaya diri karena dia merasa cantik. Percaya dirinya tumbuh. Lalu dia mulai berani ngobrol dengan banyak orang, ketemu dengan komunitas-komunitas baru. Dengar baik. 6 bulan kemudian, dia ketemu dengan jodohnya dan mereka menikah. Padahal bertahun-tahun mereka nggak pernah pacaran. Dengar baik, ketika pikirannya diubah, maka hidupnya berubah. Pikirannya diubah, maka nasibnya berubah. Halo? Nah sekarang, cari tahu pikiran kamu yang salah apa. Yang tidak sesuai dengan firman. Kalau saya mau bilang, ini tentang uang dulu deh. Kalau kamu berpikir kamu miskin, Pak, miskin itu baik. Miskin terus kau. Miskin itu rohani, Pak. Ya miskin terus. Karena itu yang kamu percayai. Yang kamu maka terjadi dalam hidupmu. Jadi bahaya pikiran ini ya. Menentukan hidup kita. Nah, lalu poin yang selanjutnya adalah saya pengen berbagi, yaitu adalah tentang apa ini? Kalau kamu mau diberkati Tuhan, apa? Nabur. Kenapa? Karena apa? Karena di Kejadian, buka Alkitabmu, Kejadian 8 ayat 22. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Ngomong apa di situ? Coba dibaca, tapi nggak usah kencang-kencang, dibaca buat dirimu sendiri. Lalu kasih tahu saya, apa artinya, apa maknanya. Kejadian 8:22. Itu ngomong apa sih?
bicara tentang nabur. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena, ayo siapa yang menemukan? Ya, apa artinya? Sama bumi katanya sih. Ya. Sama bumi masih ada. Namun berdua itu akan berhenti. Ya. Boleh pakai kata-katamu sendiri yang sederhana? Kita jangan berhenti menabur dengan buah sama bumi. Ya, boleh. Yang lain? Selagi kita hidup, ayo tabur, gitu ya. Jangan berhenti menabur, itu kesempatan gitu kira-kira. Dan yang lain? Bagus sih, dua ini. Cuman belum kena yang saya maksud. Tapi udah nyenggol. Senggol dong. Selama kita hidup, menabur dan menuai akan terus berjalan. Yes, itu poin saya. Jadi kalau pakai bahasa saya, menurut ayat ini, nabur itu kata kuncinya nih, apa ini? Pasti ngapain? Benar nggak? Menurut ayat itu, selama bumi masih ada, maka akan ada musim menabur dan diikuti selalu bisa disimpulkan, diperas intinya, menurut Alkitab, orang yang nabur pasti Kita berhenti sampai di sini dulu. Kamu yakin nggak? Orang nabur pasti nuai. Itu hukum Alkitab, tapi ternyata juga hukum alam. Benar nggak? Hukum alam, petani-petani itu nabur, dia pasti menuai. Hukum alam itu seperti hukum gravitasi. Pasti terjadi. Contoh, lihat ke depan semua. Ini apa? Ya, kalau kita jatuhin, jatuh apa? Naik dia. Kita coba ya. Bener nggak jatuh? Masa sih? Jatuh beneran. Pasti jatuh ke bawah. Itu hukum alam. Sama juga dengan nabur. Orang nabur pasti menuai. Oke, sepakat ya? Guys. Kalau kamu pengen nuai uang, kamu harus nabur apa? Kecepatan saya. Oke, gini. Saya itu hampir setiap hari makan apel. Makan apa? Apel. Bukan apple yang gadget, bukan. Apel beneran. Lalu saya selidiki tuh. Saya buka apel itu. Saya menemukan biasanya itu rata-rata 8 biji apel. Ya kan? Nah, 8 biji apel. Lalu saya cari di Google. 1 biji apel ini kalau ditanam, itu menghasilkan berapa apel ya? Saya nggak usah ceritain panjang-panjang, ketemu jawabannya. 1 biji apel, itu kalau ditanam akan tumbuh pohon apel. Lalu sekali panen, dia bisa menghasilkan 600 buah apel. Baru 1 biji loh ya. 1 biji apel ya. Itu bisa menghasilkan berapa? 600. Bukan biji. Ya, buah apel, men. Padahal 1. Jadi yang tadi saya bilang, apel itu kalau dibuka, apel pada umumnya, dia ada 8 biji dalamnya. 1 biji itu akan kalau ditanam, ini menurut riset ya, penelitian ya, fakta. Itu tumbuh 1 tanaman dan bisa menghasilkan sekali panen. Sekali panen loh. 600 buah. Nah, setahun itu bisa minimal 2 kali panen. Setahun itu bisa jadi berapa? 1.200 buah. Nah, bayangkan 1 doang. Lalu bijinya ada 8. Masya Allah. Kali 200, 1.200. Berapa? Banyak lah pokoknya. Ini berapa ini? 80 tambah 40. Kok kurang pinter ya? Berapa? 9.600. Gitu ya? Iya, benar ya? Ini kan 10, 8.
16. Oh iya benar, 9.900 benar. Matematikanya kayaknya dapat 100 dulu ya. 9.600. Satu buah apel. Nah, coba bayangkan saya punya, atau kita ini, kamu dan saya punya segenggam biji apel. Kira-kira banyak nggak? Akan jadi apa? Akan jadi hutan apel. Benar nggak? Kita akan kaya. Oke, sekarang parabelnya saya ganti. Tadi kan biji apel. Ya kan? Kalau saya ganti uang dengan 100.000. 100.000. Saya tanya, kalau orang nabur satu biji, ada nggak sih? Saya tanya istri saya. Ada nggak sih yang satu biji tanam, nuainya cuma satu? Ada nggak? Saya cari saja. Kayaknya istri juga. Nggak ada kali. Nggak, benar nggak? Setiap penabur pasti berkali lipat. Nah, sebenarnya saya punya ayat, tapi karena waktu, percaya sama saya deh. Kita pasti tahu gini, ada yang nabur, ada yang menuai 100 kali lipat, ada yang menuai 60 kali lipat, ada yang menuai 30 kali lipat. Intinya menuai berkali lipat. Jadi hukum tabur tuai ini, orang yang nabur pasti menuai. Ngomong sama saya pasti. 1, 2, 3. Pasti. Yang kedua, ada pelipat gandaan. Nggak mungkin kamu nabur 100.000, baliknya 100.000. Katakan amin. Nggak usah diaminin juga pasti terjadi. Kan ini hukum alam. Kamu nggak usah bilang, jatuh, amin ya, amin. Nggak perlu. Jatuh sendiri dia, tanpa perlu Itu hukum alam. Nah, jadi gini, kalau kamu pengen sejahtera, punya uang yang banyak, kalau kamu pengen punya apel banyak, naburnya Kemarin Ko Erik nabur jagung. Kalau kamu nanam jagung, nuai jagung. Kalau kamu nanam uang, nuai? Loh iya? Bener dong? Masa kita nanam uang, nuainya kacang hijau? Nggak ada, bos. Aduh. Lalu ada ayat lagi, saya nggak punya waktu dibagian, ngomong gini ayatnya. Apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jagung, nabur jagung, nuai? Jagung. Nanam kelapa, nuai? Kelapa. Nanam apel, nuai? Apel. Nanam durian, nuai? Durian. Nanam duit, nuai? Duit. Duit? Iya. Pertanyaan saya, kalau kamu pengen duitnya banyak, udah nabur belum? Tiba-tiba tenang. Hah? Lalu aneh dong, coba bayangkan petani, nggak pernah nanam apa-apa, dia di sawah nungguin 2 bulan. Kapan gua nuai? Bener nggak? Kalau kamu pengen duitnya banyak, lalu nggak pernah nabur, tanya kapan duit gua banyak? Gila. Kamu yang ngomong, ya bukan saya. Nggak pernah nabur mau nuai. Dan ayatnya ngomong gini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dereng. Jadi yang pertama kamu harus menabur. Ada amin? Nabur di mana, Pak? Oh, di mana nabur? Hah? Ya, bolehlah kalau ada orang butuh ya. Kamu ada uang, kasih uang. Ini sebenarnya hukum buat semua hal. Ya, contoh, kamu suka nabur kebaikan, kamu pasti menuai kebaikan demi kebaikan. Tapi ingat, nada saya tinggi nih. Kalau kamu sering nabur kejahatan, apa yang terjadi? Kamu akan menuai kejahatan. Ternyata kejahatan atau kebaikan yang kita tabur tidak menguap dan hilang begitu saja. Itu ternyata taburan kita. Ngeri banget ya. Kamu yang suka nabur kejahatan harus bertobat. Supaya ke depan nanti kamu gak menuai kejahatan demi kejahatan. Ya, sekarang kembangkan nabur kebaikan demi kebaikan. Kamu punya gak sih satu hari ini kamu punya list mau ngapain aja? Kalau saya punya. Jadi saya susun malamnya. Besok saya akan ke sini, jam segini akan gini, akan kemari. Nah, saya tambahin tuh
kebaikan apa yang saya mau kasih sama orang, saya mau buat supaya saya pengen setiap hari saya menabur kebaikan. Ya, saya berharap kamu juga punya kebiasaan setiap hari nabur kebaikan. Gak selalu harus uang, bener gak? Iya. Kamu bisa menjadi orang yang baik, nolongin orang, memperhatikan orang, atau apapun yang bisa kamu lakukan. Ya, menabur pasti menuai. Orang yang menabur angin, kata firman Tuhan, akan menuai bukan angin, lebih ganas dari angin. Apa? Puting beliung. Anginnya mutar-mutar gak karuan, berkali lipat. Ya, kamu nabur angin bukan nuai angin biasa, tapi angin yang berkekuatan berkali-kali lipat. Jadi hukum yang pertama dari tabur tuai adalah orang yang menabur ini pasti menuai. Lalu hukum kedua, orang yang menabur pasti apa? Mengalami pelipat gandaan. Waduh, keren banget nih. Lalu yang ketiga, apa? Apa ya? Saya juga lupa. Apa? Orang yang menabur pasti menuai. Oh ya, ini adalah apa ini? Samaan. Jelek banget tulisan saya. Jenis. Bener dong? Itu hukumnya. Bener nggak? Samaan jenis dong. Nabur padi, nuai padi, beras. Iya. Jagung, jagung. Itu hukumnya. Mangga. Ya, perenungan sekarang adalah kamu pengen nuai apa, itu yang harus kamu tabur hari-hari. Simpel dong. Kamu pengen nuai apa? Tanya dirimu, kamu pengen nuai apa, bro? Tabur mulai sekarang. Nah, kamu perlu nabur duit. Ada haleluya? Kok agak ragu-ragu ya? Ngomong duit langsung panas kupingnya. Satu hari, saya udah pernah cerita belum ya? Saya itu waktu kuliah S1, saya juga sambil kerja. Itu butuh tenaga ekstra. Ya, bayangin. Fokus kuliah sama fokus kerja. Berat dong, berat. Lalu saya nabung, karena pengen punya masa depan. Saya laki-laki, saya pengen mempersiapkan masa depan saya menikah nanti, harus punya duit, punya usaha, ya kan? Jadi, udah pernah cerita kan? Lalu saya itu diajak teman, Jim ayo nonton, jalan-jalan ke mall. Enggak saya hemat, lalu terkumpul uang berapa? 18. Ini 18 juta. Ya, itu saya sayang, haleluya, puji Tuhan. Ini uang penderitaan, ya kan? Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, Jim, apakah engkau mengasihi? Kau mengasihi engkau Tuhan. Dia tanya lagi, Jim, apa benar kau mengasihi kau? Loh, kok tanya lagi? Setahu saya Tuhan nggak budek kupingnya. Kenapa tanya lagi? Saya jawab lagi, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Dan yang aneh dia tanya ketiga, apa benar engkau mengasihi aku lebih dari apapun di dunia ini? Saya mulai takut. Lalu, ya Tuhan, engkau tahu hatiku, aku mengasihi engkau. Dia bilang, kalau engkau mengasihi aku, Jim, ambil uangmu 18 juta itu, aku mau pakai memberkati hamba-hambaku. Langsung lemes. Uang kesayangan, uang penderitaan itu. Orang teman saya makan daging, makan ayam, ya kan? Saya cuma makan sayur sama sambal. Air putih minumnya. Sampai penjualnya bilang, lagi diet mas? Iya, diet duitnya maksudnya. Itu kan penderitaan ya. Es jeruk bu, oh, teman saya gitu kan. Saya air putih, gratis soalnya. Lalu, saya cuma diem aja. Aduh, gawat ini. Karena Alkitab bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu, ya Tuhan, aku mau belajar taat. Tuhan kasih tahu jelas.
Kamu ambil uang 2 juta, kasih pendeta A 2 juta. Kamu ambil 2 juta, kasih pendeta B 2 juta. Kamu ambil uang sekian, kasih pembangunan gereja di sini sekian. Saya ke orang kaya. Pak pendeta, ada berkat dari Tuhan. Pendeta, wah puji Tuhan Pak Jimmy. Dia nangis bahagia. Ini doa saya sama istri Pak. Ternyata Tuhan jawab lihat Pak Jimmy 2 juta. Dia nangis bahagia. Saya nangis. Sedih itu uang saya Pak. Aduh. Bagi-bagi sehabis 15 juta. Tinggal berapa? Tinggal? Saya angkat Tuhan. Tinggal 3 juta. Habisin sekalian lah. Tapi Tuhan bilang, cukup nak. 15 juta aja. Tinggal 3 juta kan? Tapi, ingat, akhirnya saya tiba-tiba yang saya tidak harap-harapkan, saya menuai. Menuainya berapa? Mami saya aneh. Mami saya bukan orang kaya. Tiba-tiba telepon saya, Jim. Iya, Mi. Lagi sibuk nggak? Lumayan sih. Ini loh, Mami mau ada kirim duit. Oh, nggak sibuk kok, Mi. Langsung nggak sibuk kan? Daripada kelewatnya. Lalu dia bilang, ini ada uang buat kamu. Ini bukan, pokoknya Mami ini perjuangkan ada-adakan buat kamu. Untuk apa, Jim? Karena kamu ini kan laki-laki. Loh, dia bilang gitu. Kamu harus mempersiapkan masa depanmu. Ini ada uang 60 juta. Haleluya. Padahal waktu itu hati saya tulus. Nggak pengen menuai apa-apa. Pokoknya saya belajar taat sama Tuhan. Tuhan ngomong berapa, saya ikutin. Jadi dari yang dipakai Tuhan 15 juta, saya menerima berapa? 60. Berapa kali lipat? Nah kan matematikanya nggak lulus ya. Tahu gitu, saya habisin semua uang saya nabur, bener nggak? Supaya nuainya lebih banyak. Ada amin? Orang nabur pasti nuai. Tapi ingat ya, kamu nabur 100.000, tungguin terus 1 hari, 2 hari. Mana nih Pak Jim ini? Ingat, bukan hanya pohon cambah yang seminggu nuai. Tapi ada pohon durian. Berapa tahun baru nuai? 15 tahun, rasain loh. Lama sekali. Saya pengen ajarkan apa? Walaupun pasti menuai, tapi kamu jangan terlalu, kapan sih? Tulus aja. Tiba-tiba datang menuai, wah sukacitanya lebih luar biasa. Ya, orang nabur pasti, dan nuainya terjadi apa ini? Lipat gandaan. Lalu samaan jenis, jangan lupa ya, pasti menuai. Yang nggak pernah nabur hari ini aneh banget ya, nggak pernah nabur pengennya nuai. Gimana dong nggak pernah nabur tapi pengennya nuai? Tadi kayak orang stres. Ya, nah kalau kamu diberkati uang, kamu harus nabur uang. Itu adalah prinsip yang nabur. Nah yang kedua, saya pengen bagian sama kalian untuk supaya diberkati keuangan. Yang kedua, yang 2 poin terakhir ya, adalah jadi apa? Bukan. Apa ini? Dereng. Jadi B. Berhala. Waduh. Bendahara Tuhan. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Hah? Ya. Sebenarnya ada yang lebih tajam lagi. Jadi bendahara itu maksud saya apa? Hampir. Jadi bendahara bukan apa?
Dalam kurung, bukan menjadi pemilik. Ini mulai nggak enak nih. Nggak enak nih. Maksudnya apa? Jadi gini. Ya, jadi gini ya. Tuhan ini adalah pemilik semua alam semesta. Benar nggak? Dunia ini milik Tuhan. Emas yang ada di bumi ini, triliunan harganya itu punya itu. Semua yang ada di dunia ini, termasuk uang kamu itu miliknya Tuhan sebenarnya. Nah masalahnya, kamu ini pegang uangmu sendiri, kadang-kadang merasa itu milik saya. Padahal itu miliknya. Nah, saya pengen nyaranin, kamu jadi bendaharanya Tuhan. Bukan kamu pemiliknya. Katakan amin. Itu duitnya Tuhan. Duit kamu itu ada yang punya, bosnya. Yaitu Tuhan. Maksudnya gimana sih Pak? Gini. Kalau Tuhanmu, bosmu itu pengen pakai uang yang kamu pegang, kamu harus taatin. Contoh ya. Saya dipercaya Tuhan pegang uang 10 juta. Ini saya. Ada orang lain dipercaya Tuhan. Sama 10 juta si B. Tapi saya ini alhamdulillah puji Tuhan saya menjadi bendahara yang setia. Yang satunya enggak setia. Contoh. Tuhan ngomong sama bendahara si A saya. Jimmy, ambil uang. Iya Tuhan. Iya bos. Kasih si A. Siap. Berapa Tuhan? 5 juta. Kan ini uangmu. Oke 5 juta. Cuing. Ya kan? Oh, Jim, ambil uang lagi. Saya mau kasih tukang sampah itu 2 juta. Oke, bos. Cing, ya kan? Jim, uang masih ada berapa? 3 juta, bos. Oke, ambil semuanya. Kasih satpam itu loh, Jim. Dia lagi butuh. Istri lagi sakit. Oke, bos, siap. Tinggal berapa, Jim? 0, Tuhan. Oke, saya kirim lagi ya. 50 juta, ya kan? Siap-siap, Jim ya. Siap, bos. Nah, satunya. B, kamu ada uang berapa, si B? 10 juta Tuhan, kamu coba kasih itu 5 juta. Wah jangan, kasihan. Kasihan saya maksudnya. Nggak mau ah. Sayang Tuhan, uangnya kebanyakan. Gimana kalau 1 juta aja? Nggak, B. 5 juta. Tuhan, gini loh maksudku ini. Kebanyakan. Nanti kasih kita habis. Susah banget kalau disuruh. Benar. Padahal Tuhan pengen berkati orang-orang miskin tuh, orang-orang kesusahan. Tapi bendahara ini susah banget karena dia merasa punyanya dia. Saya tanya nih, Alkitab ngomong gini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Guys, uang 10 juta aja kamu nggak bisa dipercaya, gimana kamu bisa diberkati ratusan juta? Itu setia dalam perkara kecil. Kamu jadi bendahara, bukan pemilik. Katakan amin. Duitmu nanti angkat semua sama Tuhan. Tuhan ini duitmu, bukan duitku. Pakai sesuai dengan kehendakmu apa. Saya mau ikutin. Tuhan lihat, ya ini bagus banget. Bisa dipercaya. Saya minta kasih berapapun dikasih. Wah dia bendahara yang setia. Waduh, Tuhan ini kan kaya, benar nggak? Tuhan pengen naikkan level kamu, tapi sayang seringkali kita tidak bisa dipercaya. Berapa banyak berkat orang lain yang harusnya kamu bagikan, kamu tahan. Di sini nggak ada sih. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Pernah nggak Tuhan dorong hatimu? Kasih dia tuh. Berkatin. Lalu kamu kayaknya ruang setan. Hah? Gimana Tuhan bisa berkati kamu? Kalau kamu nggak taat setia sama bos kamu. Amin? Nah sekarang jadilah orang-orang yang bisa dipercaya berkatnya Tuhan. Saya nggak peduli levelmu berapa uang sekarang kamu pegang. Gak usah ngomong ya. Kira-kira kamu ada di level berapa? Puluhan ribu? 100 ribu? 100 ribu atau jutaan? Atau belasan juta? Kamu di level berapa? Kalau kamu setia akan naik level. Nggak ada amin. Amin. Saya emosi loh. Kalau kamu dalam skala 100-an ribu, setialah. Karena orang yang setia akan dipercaya berkat yang besar. Setiap kali kamu tanya, Tuhan, kasih siapa? Buat kamu, haleluya. Ya? Kalau Tuhan kasih si A, kasih temanmu satu asrama, kasih, udah nggak usah urusan.
Kadang Tuhan bergerak di hatimu, dorong hatimu. Kasih ini. Kasih. Prinsip ini harus ada dalam hidup kamu. Menjadi bendahara Tuhan yang setia. Saya pernah dengar khotbah. Dia diajarin Tuhan ekstrim tentang keuangan. Jadi dia tuh dokter gigi. Ya, bayangin ya. Dia khotbah pendeta, tapi dia juga punya profesi dokter gigi. Setiap hari praktek, guys. Dia itu praktek. Dapat duit nggak? Pulang, diangkat ke Tuhan. Tuhan, ini duit saya dapat dari praktek dokter gigi. Kasih siapa? Karena dia punya prinsip gini. Ini keren banget prinsipnya. Setiap kali dia terima uang dari siapapun. Kerja kah? Kerja loh. Dikasih orang kah? Dia selalu tanya Tuhan bosnya. Bos, kasih siapa? Oh, kamu kasih si A, kasih B, kasih. Dia sering kali. Dia pulang sama istrinya. Malam kerja, pulang kerja. Gak bawa duit. Duitnya 0. Sampai istrinya bingung. Dokter kok gak ada duitnya? Dokter gak ada duitnya. Karena dia, Tuhan kasih siapa? Kasih si A, ya ampun. Kasih B. Pulang itu seringkali gak ada duitnya. Karena dia sedang diproses Tuhan. Untuk hatinya hanya melekat kepada Tuhan, bukan ke uang. Karena dia menyadari gini. Saya itu punya latar belakang mata duitan. Dari keluarganya, mata duitan. Lalu dia diproses Tuhan. Setiap kamu dapat uang, angkat. Tuhan kasih siapa? Nah dia khotbah nih. Khotbah kan selesai khotbah diamplopin. Berita makasih pelayanan. Tebel nih. Tuhan kasih siapa? Kasih orang. Ya, kasih orang. Khotbah lagi di tempat lain. Dapat ke amplop. Tuhan tebel nih. Kasih siapa? Kasih si B. Khotbah gak pernah dapat duit. Terus tiba-tiba tipis. Dapat persembahan tipis. Ya tipis Tuhan. Kasih siapa? Kantongin. Ya tipis kantongin gitu. Kalau tebel aja kasih orang. Kalau tipis kantongin. Tapi dia taat. Kamu tahu guys, di masa tuanya, dia nggak khotbah lagi, dia nggak kerja. Dia cerita, saya dengar kesaksian sendiri. Setiap bulan dia dipelihara Tuhan, ada orang kasih dia uang minimal 30 juta. Itu 10 tahun yang lalu. Tuhan nggak pernah yang mau pelit silakan pelit terus. Ya, tapi jadi bendahara yang dia pernah kecelakaan, duar mobilnya Mercy, ringsek, rusak total. Dia masih di rumah sakit. Kamu tahu? Mobil Mercy-nya itu sudah di rumahnya media diganti sama orang mobil Mercy terbaru. Dia belum pulang rumah sakit nih. Dia pulang, loh ada mobil siapa nih? Mobil baru. Yaitu berkat Bapak. Hah? Dia belum pulang rumah sakit, mobil baru sudah ada. Bukan mobil pick up. Bukan. Mobil Mercy S-Class terbaru waktu itu. Karena kita tahu prosesnya dia itu. Setiap dapat duit. Kasih siapa Tuhan? Dia nggak peduli dengan hidupnya. Hanya kehendak Tuhan yang dia kejar. Ngeri banget ya. Kalau bosnya bilang kasih A, kasih B, kasih semuanya. Dia nggak peduli dia. Sampai istrinya teriak. Woi, butuh beras boy. Ya sebentar. Tuhan, istriku butuh beras. Baru kantongin tuh. Kantongin. Beli beras. Saya pernah ketemu orang ini, saya pernah ke rumahnya 2 kali di Bandung. Dan dia cerita-cerita luar biasa. Hari ini dia sudah meninggal, tapi kesaksiannya menggema di hati saya sampai hari ini. Dan dia ajarin juga pendeta yang lain. Pendetanya juga diberkati luar biasa. Sekarang saya pengen ngajarin kamu supaya kamu diberkati luar biasa. Kalau diberkati langsung kenceng ya, amennya ya. Amin. Habis ini kamu diberkati luar biasa. Amin. Yang gak amin ngasem ya. Ya. Ingat, tapi jangan itu doang. Harus bekerja juga. Amin. Kerjanya jangan asal kerja. Ingat nggak? Harus kerja excellent yang terbaik. Lebih dari yang diharapkan. Kamu kerja di kantor gak masalah. Tapi kamu harus lebih dari orang lain. Lebih dari yang diharapkan oleh bosmu. Kasih nilai plus kalau kamu kerja. Kamu disuruh 10 nih, kamu buat 11. Kalau gini kurang amennya ya. Amin. Kalau kamu jualan produk A, produk B, kamu harus punya nilai plus produkmu apa dari produk sainganmu, sebelahmu, supaya orang mau beli sama kamu, benar nggak? Tanya sama dirimu, kelebihan produkmu apa dari yang lain, sehingga orang mau beli sama kamu. Tanyain dirimu, lalu jawab, iya ya. Yang kemarin kasih contoh apa? Oh, saya kasih kupon undian.
Kamu kalau beli saya dapat kupon segini, nanti kumulasi diundi dapat hadiah. Sana nggak ada. Sini ada, harganya sama. Mending beli di sini. Itu salah satu contoh. Amin? Oke, itu tentang ekonomi, tentang uang, tentang menabur dan menuai. Kalian diberkati sesuatu hari ini? Amin? Jangan amin-amin doang, tapi praktekkan. Saya ngalami, kalian juga pasti akan ngalami. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan review pelajaran 1 sampai 5. Siap-siap ya? Siap, Bang. Habis itu soalnya kita ujian. Ada haleluya? Pelajaran 1 coba dibuka. Kita bicara tentang apa itu? Kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan sesungguhnya itu apa? Berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan di hati kita, bukan hanya penampilan luar saja. Ya. Karena membahas agama Tuhan Yesus. Kalau ada soal ujian tanya, apa itu kekristenan yang sesungguhnya? Bisa jawab nggak? Yang lain bengong. Kekristenan sesungguhnya itu bukan sekedar bicara tentang agama, karena Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk membangun, mendirikan sebuah agama. Bahkan agamanya Yesus apa? Agama Yahudi. Jadi ini nggak main agama-agamaan sebenarnya. Bahkan Kristen itu, sebutan Kristen itu sebenarnya sebutan ejekan sama orang-orang benci Kristen. Ini loh, Kristen nih, lewat nih, Kristen. Dulu gitu sejarahnya. Itu sebutan ejekan. Karena Yesus dan pengikutnya dianggap ajaran sesat. Selanjutnya, kenapa kekristenan itu sebenarnya bicara tentang hubungan? Karena Tuhan itu pengen hubungan. Ingat nggak ada ayat bibirnya jemaat ini, umatku ini, memuji Tuhan, tetapi Hatinya jauh dari Tuhan sepertinya gini. Aduh, buat apa kamu muji-muji tapi hatinya jauh? Nah, Tuhan tuh sebenarnya pengen apa berarti? Hatinya dekat sama kita. Hati kita dekat sama Tuhan. Nah, itulah kekristenan sejati sebenarnya. Punya hubungan setiap hari dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Ya, Tuhan mendambakan loh. Ya ampun, kasihan banget Tuhan kayaknya. Hubungan dekat dengan kita. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena ingat gak waktu Henok bergaul dengan Allah 300 tahun lebih, udah jadi bestie, tahu bestie? Kamu punya bestie nggak? Klop banget dah. Suka duka bareng, ngobrol, gak ada batasan, enak banget. Hatinya dekat. Tiba-tiba karena Tuhan kayaknya harus bolak-balik surga, dunia, bumi gitu kan. Nok, gue gak bisa jauh dari lu bestie gue. Lu ikut gue ke surga. Dan dia diangkat hidup-hidup. Karena Tuhan gak mau jauh sama Henok sahabatnya. Saya berani bilang gini, Tuhan lebih pengen dekat sama kamu daripada kamu pengen dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu kekristenan itu sebenarnya hubungan kamu dengan Tuhan. Bukan yang kelihatan di luar, yang sering ke gereja, pelayanan bahkan. Itu nggak jaminan. Contoh saya ini, di gereja dihormati saya ini. Pastor, pendeta. Tapi kalau saya nggak punya hubungan dengan Tuhan, nol besar. Paham maksudnya? Ingat orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka terlihat rohani banget, bener nggak? Kalau ibadah duduk di depan, jubahnya panjang-panjang, tapi ternyata mereka orang pertama yang menyalibkan Yesus. Rohani apanya? Kelihatan doang rohani, tapi dalamnya rohana. Rohani. Nggak kenal, Mesias datang dia nggak tahu. Gayanya rohani. Shalom. Malaikat aja minder. Tapi ternyata hatinya jauh. Tuhan menghendaki kamu hatinya dekat sama Tuhan. Lebih dari agama-agamaan. Benar nggak? Agama itu boleh sih, cuman bukan esensinya. Bukan inti murninya. Dan Tuhan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bisa ngomong sama kamu, ngobrol sama kamu. Tuhan sampaikan isi hatinya, ada dorongan di hati, ada kata-kata di pikiran, ada suara di hatimu.
Itu Tuhan. Sebab Tuhan dibilang sebut Bapa buat kita. Nggak mungkin Bapa sama anak diem-dieman. Mereka ada hubungan, ada ngobrol. Oke? Nah, apa beda suara Tuhan, suara setan, dan suara diri sendiri? Nanti siap-siap keluar di ulangan ini. Apa beda suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara setan? Dari Alkitab, membawa damai sejahtera, membawa berkat, tidak memuliakan Tuhan. Kalau suara setan itu memuaskan setan, tidak berasal dari Tuhan, tidak membawa damai sejahtera. Kalau diri sendiri, memuaskan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, keegoisan diri sendiri. Ya. Terus yang lain bisa enggak? Yang paling pendek aja ya, pendek ya. Suara Tuhan itu selaras dengan Alkitab. Selalu memuliakan Tuhan. Udah, itu doang cukup. Lalu setan, kebalikan suara Tuhan. Simpel kan? Tapi ada suara diri sendiri. Suara diri sendiri selalu untuk keuntungan dan kemuliaan diri sendiri. Itu aja jawabannya, selesai, menang. Menang. Bener dah. Suara Tuhan, kebalikan suara setan. Arahnya memuliakan Tuhan, selaras dengan Alkitab. Ya, kalau suara di sendiri untuk kepuasan di sendiri, bukan kepuasan, keuntungan di sendiri, kemuliaan di sendiri, ego di sendiri. Bisa dong? Contoh, kamu dikata-katain oleh teman menyakitkan hati. Sakit menusuk. Ada dua suara dalam hatimu. Balas. Wow. Enak aja. Balas. Suara siapa? Kalau ada suara lembut bilang, ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu pasti suara Tuhan karena ada di Alkitab. Gak sulit kan ya? Betul ya? Betul kan? Gak terlalu sulit sebenarnya. Dengan suara Tuhan susah Pak? Enggak tuh. Cuma masalahnya kamu taatin apa enggak? Jangan-jangan lebih sulit mentaati suara Tuhan daripada mendengar. Benar enggak? Ya kita kan, sulit Pak dengan suara Tuhan. Ternyata nggak sesulit itu. Masalahnya lebih sulit mentaati. Itu materi 1. Ringkasnya kira-kira gitu. Ya, pelajaran 1 cuma 2 poin yang saya pengen tekankan. Kekristenan sesungguhnya itu apa? Ya. Lalu beda 3 suara itu apa? Penjelasannya apa? Nah, seri 1, sebelum saya lanjut ke seri 2, ada pertanyaan belum? Ini habis ini ulangan loh. Ada pertanyaan nggak? 2 itu kira-kira akan keluar nih. Dereng. Udah clear? Jangan malu bertanya. Orang malu bertanya akan sesat di... Ya. Kalau udah clear kita langsung ke 2. Mau tanya nggak? Ada yang ketinggalan? Ingat ya, nanti bukunya ditutup, dikumpulin di bawah. Nggak boleh dibuka-buka, disentuh langsung dosa, gitu. Udah aman? Aman. Yakin nggak? Yakin. Hah? Kekristenan sejati itu bukan bicara tentang agama, tapi hubungan dekat dengan Tuhan, nyata sehari-hari. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah memerintahkan buat agama. Bahkan agama Yesus bukan Kristen tapi Yahudi. Tuhan mendambakan menginginkan hubungan dekat dengan kita. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan hari Minggu doang. Hari Minggu doang kalau puji Tuhan getar-getar. Haleluya. Minggunya, waduh malaikat, ngeri banget bos itu bos, tuh lihat tuh. Tapi Senin sampai Sabtu, dia juga ngeri malaikat. Jahatnya lebih jahat dari setan. Setan yang minder sekarang ya, Senin sampai Sabtu. Buat jadi setan kayaknya nggak sejahat lu katanya gitu.
Kekristenan itu setiap hari. Nah, kita berangkat ke seri 2 ya. People is our mission kan judulnya. Apa yang saya mau bahas? Pertanyaannya kemungkinan gini. Kenapa kamu dikatakan jahat kalau kamu nggak nginjil? Gampang dong. Apa? Karena kurang tepat kalau yang itu jawabannya. Kenapa kamu dikatakan jahat kalau kamu nggak mau nginjil? Karena kamu sedang membiarkan mereka masuk neraka. Padahal kamu tahu penawarnya, kamu tahu obatnya, kamu tahu juru selamat. Ingat ilustrasi saya, orang yang kena kanker stadium 4, dia mau mati, kamu liatin doang. Mau mati? Hati-hati di jalan ya. Padahal kamu pegangin obatnya. Jahat nggak? Nah itu maksud saya. Kenapa kamu jahat? Kalau kita ini jahat banget kalau nggak mau nginjil. Karena kita membiarkan orang bergerak masuk neraka. Padahal kamu punya penawarnya. Punya juru selamatnya. Karena setiap orang kan berdoa. Surga itu muli. Apapun agamanya. Halo? Orang itu punya dosa. Gak bisa masuk surga yang kudus dan mulia. Kalau dosanya nggak ditebus. Nggak dibayarin. Selanjutnya. Apa rahasia Paulus berhasil penginjilan? Karena hampir kitab perjanjian baru itu setengahnya ditulis oleh Paulus. Hampir setengah surat di perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Apa rahasianya? Paulus memberitakan Injil, ternyata dia orang pintar kan? Dia bisa dikatakan doktor teologi. Pendidikannya tinggi. Tapi ternyata bukan itu rahasia keberhasilan Paulus memberitakan Injil. Tapi apa? Kekuatan roh. Ingat nggak? Ada ayat yang bilang bahwa baik pemberitaan Injil dan kesaksian, bukan aku ceritakan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi karena kekuatan roh. Jadi apa rahasia berhasil Paulus? Kekuatan roh, bukan kehebatannya dia. Jadi yang hebat sebenarnya siapa? Tuhan di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kisah ini mau kasih tahu apa? Tuhan juga bisa pakai kamu. Karena kita punya Roh Kudus yang sama. Amin. Kamu tuh bisa dahsyat memberitakan Injil loh. Benar nggak? Bisa nggak? Kalau kamu bilang nggak bisa apa-apa, memang iya kita ini nggak bisa apa-apa. Benar nggak sih? Kita terbatas. Tapi kan kita punya Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terbatas dalam diri kita. Dia yang bekerja. Dia yang memampukan. Bukan kita. Makanya saya nggak peduli. Dan saya pikir Tuhan nggak peduli juga. Bagaimana keadaan kamu. Mungkin kamu merasa saya nggak punya pendidikan tinggi, Pak. Nggak peduli saya. Dan Tuhan juga nggak peduli. Saya bukan orang kaya, Pak. Nggak peduli. Karena Tuhan yang mau pakai kamu. Bukan pakai kekuatan kamu sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang saya pengen tekankan di soal ulangan nanti adalah, apa beda agama Kristen dengan agama yang lain? Apa? Ya. Bedanya cuma di adanya juru selamat atau di Kristen ada penebusan dosa. Itu yang paling utama ya. Jangan bilang lagi kitabnya beda. Iya sih, cuman itu bukan maksud saya. Cara ibadahnya beda, iya. Gerejanya beda, ibadahnya beda, tempat ibadah, iya. Cuman bukan itu esensinya. Kita satu-satunya agama yang punya juru selamat, amin. Ini bukan hebat-hebatan agama. Ini ada di kitab kita, dan di kitab mereka juga gak menyebutkan juru selamat. Kalau mereka mati masuk surga nggak? Ya nggak jelas, terserah Tuhan katanya. Nggak jelas. Kalau kita jelas, percaya dalam Yesus pasti diselamatkan masuk surga. Pasti. Kalau di sana, ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan terserah kita. Mau percaya nggak? Terserah kamu. Pendiri sekolah Alkitab yang saya kuliah pernah kasih ide gini. Menurut kalian gimana?
Kita diskusi ya. Dia bilang gini, gimana kalau kita usulkan kepada dunia, kepada semua agama, kamu boleh tetap beragama masing-masing, Islam tetap Islam, Hindu tetap Hindu, Buddha tetap Buddha. Tapi tolong perhatikan saya, dia bilang, percayalah Yesus juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Gimana? Hah? Ini bagus nggak? Lu agama terserah, gak usah jadi Kristen, Islam ya nggak apa-apa. Tapi tolong satu hal, percaya Yesus penebus dosa, Dia Allah, jadi manusia menebus dosa kita. Maka kamu diselamatkan. Jadi nggak perlu agamanya apa yang untuk diselamatkan, tapi percaya Yesus. Saya pikir, saya merenungkan ide ini bagus juga ya. Lu tetap agama lu aja, Islam tetap Islam. Tapi percayalah, bahwa ada juru selamat. Percaya doang. Dosamu sudah ditebus Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi masalahnya tidak semudah itu, Don Bosco. Karena mereka nggak mau percaya. Nggak ada di kitab saya. Mereka nggak mau Itu ajaran apa itu? Sabar ya. Padahal kita ini mau nolong orang, tapi disangka buruk. Ingat nggak saya punya teman namanya Pras itu? Kan, ini direkam. Nggak saya lanjutin. Sebut nama nggak boleh. Kita nanti bisik-bisik di belakang aja ya. Oke, sekarang kita ngomong tentang seri 3. Apa judulnya? Kuasa Allah dalam dirimu. Sebutkan 3 kuasa Allah dalam dirimu. 1. Kuasa perkataan, betul. 2. Kuasa atas setan iblis, ngusir setan. 3. Sebentar. Ngomong tentang setan, sebentar dulu. Ngomong tentang setan. Udah ketemu setan belum? Udah ketemu setan belum? Udah dipraktekin belum? Oh, udah ya? Ketemu? Kan doa saya semoga kalian ketemu setan. Kadang bisa masuk mimpi. Oke, kita skip lah ya. Kuasa perkataan membalikan keadaan, betul? Kuasa atas setan, lalu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu bisa hikmat, pertolongan ya. Ingat nggak? Saya ajarin kalian dikit-dikit mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Apapun yang kamu lakukan deh kecil-kecil, doa dalam hati. Roh Kudus pimpin saya ya. Amin, jalani. Ketika kamu sering melakukan itu, kamu itu bisa dibilang mengandalkan Tuhan. Alkitab ngomong keren banget. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka saya berani bilang, kalau kamu dikit-dikit ngandalin Tuhan, doa dalam hati, roh sebelum ngapain, maka, oh my God, hidupmu akan jauh meraih banyak kemenangan demi kemenangan. Gak ada amin. Oh ada ya? Udah dipraktekin belum? Tantangan saya ingat nggak? 3 bulan lakukan itu terus. Iya Pak, 2 hari lupa Pak. Oke. Selanjutnya tentang kuasa Allah dalam dirimu adalah pertanyaan. Mengapa Daud tidak pernah kalah perang dalam 1 kali pun? Karena jawabannya diingat-ingat ya. Bisa keluar ini ya. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum berangkat perang. Ingat nggak? Saya bilang, minimal saya menemukan 8 ayat yang ngomong gini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Allah sebelum dia perang. Tuhan kadang-kadang ngomong, serang kamu dari depan. Kali ini melingkar ke belakang, benar? Sehingga Daud selalu menang. Ada amin? Kalau soalnya keluar bisa jawab? Loh. Oke. Seri 2 dan seri 3, apakah ada pertanyaan? Seri 2 dan seri 3, apakah ada pertanyaan?
Yang nggak mau tanya rugi kalau belum yakin. Nah, kita berangkat ke seri 4. Seri 4 bisa tentang apa? Akhir zaman, tentara Tuhan, anak muda. Nah, pertanyaannya adalah Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang apa? Umat Tuhan itu menjadi tentara pasukan Tuhan. Waktunya apa dulu waktunya? Momennya? Itu judul perikopnya coba dilihat dulu. Nah, Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang apa? Kalau ada pertanyaan itu di soal ulangan nanti, jawabannya adalah di akhir zaman akan muncul tentara Tuhan yang terakhir dan akan melakukan kegerakan Tuhan terbesar dan terakhir. Di akhir zaman akan muncul tentara Tuhan yang terakhir dan akan melakukan kegerakan Tuhan terbesar dan terakhir. Terbesar doang oke. Nah, poin yang kedua dari seri 4. Pertanyaannya, kapan terjadi pengangkatan? Kan ini ngomong akhir zaman. Antikris diangkat, mau diangkat. Hampir. Kayaknya kamu kepleset kata. Coba cek lagi. Saat Antikris akan diangkat menjadi presiden. Oh iya, benar. Saat Antikris mau memerintah. Jadi ketika dia mau memerintah nih, Antikris, kamu akan diselamatkan, diangkat. Kamu akan terbang di awan-awan ketemu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak turun ke dunia, dia di awan-awan nungguin kamu. Yuk, 1, 2, 3, kamu terbang semua, ganti tubuh kemuliaan. Terus pergi bareng sama Tuhan. Antikris naik tahta di dunia ini, dia memerintah 3,5 tahun kali 2. Dia akan memerintah dengan keras. 3,5 tahun aniaya ringan, 3,5 tahun kemudian aniaya besar, aniaya berat. Ya, orang-orang Kristen yang ditinggal akan disiksa, dikejar-kejar. Nanti setelah 7 tahun, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang lagi dengan umatnya, kita, memerangi Antikris, perang. Perang apa namanya? Armageddon. Di lembah Megiddo. Pasti Yesus akan menang, dan kita akan menang. Gantian, kita dan Tuhan Yesus akan memerintah di dunia baru, tapi dunia disulap jadi, bukan disulap ya, diubah Tuhan. Jadi dunia baru, di mana Kristus memerintah jadi raja, kita memerintah bareng. Tidak ada iblis lagi di 1000 tahun itu. Kerajaan damai 1000 tahun. Wah, itu enak banget. Setelah itu baru iblis dilepaskan untuk yang terakhir kali, kalau nggak salah itu ya. Beberapa saat setelah itu baru penghakiman Allah yang terakhir. Setiap manusia besar kecil, siapapun yang pernah hidup di dunia, dari Adam sampai sekarang, terakhir, akan satu-satu menghadap tahta pengadilan Allah. Mempertanggungjawabkan hidupnya. Menentukan masuk surga atau enggak. Orang yang percaya Yesus, sebagai formalitas, kamu percaya apa? Kita mau Alkitab, kamu udah selamat, kamu udah melakukan semua Alkitab belum? Belum, tapi saya punya penebus dosa, oke surga, dibenarkan. Yang nggak punya juru selamat, apa agamanya, apapun itu kitabnya dipercayai, kalau dia nggak memenuhi kitabnya, kamu akan kena karena dosa. Karena nggak bisa memenuhi kan, berhutang dosa, nggak bisa masuk surga.
diadili menurut kitab masing-masing. Tuhan itu adil loh, bener gak? Kamu mau percaya apa ditanyain kan? Terserah kamu percaya apa. Ini adil. Kok kerja petunjuk gak apa-apa. Kamu akan saya adili menurut kitabmu yang kamu percayai. Gitu loh. Bagaimana ini menceritakan keadilan Allah yang luar biasa. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan personal seorang tokoh. Mengapa Smith Wigglesworth bisa dipakai Tuhan luar biasa? Padahal dia tidak pernah sekolah, hanya tukang ledeng, tidak sekolah kitab. Kenapa? Karena loh, ingat nggak Smith Wigglesworth dipakai Tuhan seperti apa? Dia membangkitkan 14 orang mati, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Soalnya banyak sekarang nih, lumpuh mendengar, tuli berjalan. Itu mah bukan mujizat. Lumpuh mendengar. Orang lumpuh memang mendengar, Pak. Ya, kenapa? Karena ya tadi, yang hebat bukan dia, tapi Tuhannya yang bekerja di dalam Smith. Itu sebenarnya bukti lagi bahwa Tuhan nggak cari orang-orang hebat, amin. Tuhan bahkan cari orang-orang biasa supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Coba kalau Tuhan pakai orang hebat, dunia akan bilang apa? Ya iyalah dia hebat, pendidikannya tinggi, benar nggak? Tapi kalau dia pendidikannya rendah, Tuhan luar biasa. Soalnya yang hebat bukan dia, tapi Tuhan yang pakai dia. Tuhan lebih senang pakai orang-orang biasa seperti kamu dan saya. Sebab orang-orang pintar, orang-orang kaya, kadang-kadang jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang, susah dipakai Tuhan. Merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu. Susah banget Tuhan pakai mereka. Nah kita ini nggak bisa Tuhan, nggak bisa aku tolongin, Tuhan tolongin. Nah, Tuhan tolong aku takut, Tuhan bagaimana ini? Tuhan bantu. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Sekarang materi kelima terakhir. Tuhan membenci kemiskinan karena satu, apa? Ini kemiskinan dulu. Tuhan membenci kemiskinan karena ya bisa. Miskin itu sebenarnya kehendak iblis. Tapi ada yang lebih kuat dari itu. Karena kemiskinan itu menimbulkan banyak masalah, kesusahan hidup, perceraian, kriminal, menimbulkan hutang, iya kan? Penderitaan, nggak bisa pelayanan, benar nggak? Jangan sampai kamu mau miskin. Terlintas di pikiranmu aja jangan. Miskin itu baik, Pak. Oh, haleluya. Kamu sedang dibodohi oleh iblis. Nanti iblis ya mungkin nggak suka dengan saya dan ajaran saya, bisikin kamu nanti. Pak Jimmy berlebihan. Padahal miskin itu baik. Untuk membuat kita sadar terus akan bla 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 bla. Kami kasih tahu iblis. Pret iblis. Tutup mulut kamu iblis. Saya hari ini sudah tahu kebenaran. Gitu ya. Lalu orang miskin kenapa dibenci Tuhan? Selanjutnya adalah orang miskin tidak didengarkan kata Alkitab. Iya, miskin itu nggak didengerin. Hikmatnya dihina. Kalau tetangga kamu yang lebih kaya dari kamu, kamu miskin, kamu ajak ke gereja. Di dalam hati bilang, nggak mau tak jadi miskin kayak kamu. Masa aku mau ikut kamu yang miskin, nanti hidupku ketularan miskin sama kamu. Nama Tuhan gak dipermuliakan tapi malah dipermalukan. Kamu gak bisa nginjil, gak didengerin orang karena kamu miskin. Kalau yang pernah ngalami miskin pasti tahu yang saya omongin. Dihina, bener gak? Tidak dianggap. Dianggapnya sebelah mata. Aduh gak enak banget. Tuhan ingin kamu kaya supaya satu. Tadi bisa menjadi berkat. Dua, mempermuliakan nama Tuhan. Tiga,
Cara supaya kita kaya. 1, ubah pola pikir. 2, bekerja yang terbaik. Gitu ya. Ini saya ambil intinya ya. Bekerja yang tadi loh, excellent. Bekerja yang lebih dari diharapkan. Jangan asal kerja. Lalu menabur yang di depan. Lalu menjadi bendahara yang setia. Ya. Kamu itu kalau seandainya dikasih uang Tuhan, ya, 1 M. Kira-kira kamu jadi aneh-aneh apa enggak? Tiba-tiba kantong kamu penuh uang 1 M. Kebanyakan ya? Nggak usah 1 M lah ya. 100 juta deh, 100 juta. Biar nggak terlalu diawang-awang. Kira-kira kamu mau ngapain? 1, ngapain? Mobil, iya sih, ada yang 60 juta ada ya. Beli rumah, ada rumah yang biasa lah ya. Tanah. Terus, beli apa lagi? 100 juta? Kira-kira beli apa? Hah? Usaha? Kan tadi sudah diajarin, suruh ini dulu. Langsung beli mobil. Woi, gimana ini? Kalau kamu pegang uang, angkat Tuhan mau buat apa? Jadi bendahara. Uangmu bukan uangmu lagi. Uangnya Tuhan. Supaya kamu setia nanti akan ditambahin terus. Ya, ini baru tes loh ya, belum ada uangnya. Hah? Ya? Ya kadang-kadang kita ini nggak sadar ya. Uang kita ini punya kita, Pak. Makanya saya ajarin, jangan punyamu. Punya bos. Kamu pengelola aja. Pengelola dapat nggak sih, Pak? Banyak, percayalah. Jangan khawatir. Lalu ada orang aneh nih. Saya pernah deket juga sama teman baiknya papa saya. Ya, saya satu mobil, saya ngobrol-ngobrol. Lalu dia cerita, Jim, dia tuh sekarang kere, melarat, miskin. Rumahnya itu dia tinggali bukan rumah dia, rumah orang. Yang orangnya nggak pernah tempatin. Rumahnya itu mau roboh. Kalau banjir, itu airnya bisa masuk. Lalu, dia tidur itu di tanah. Hanya pakai tikar. Memang di sebelahnya rumah anaknya. Di sebelah kanan rumahnya, di sebelah kiri rumah anaknya. Oke lah, dikerja layak. Tapi dia sendiri melarat. Nah, lalu dia cerita sama saya, Jim. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya itu kaya loh. Oh ya? Iya, saya punya uang segini. Saya punya rumah besar. Saya punya uang ratusan juta. Saya punya mobil ini. Terus kenapa lu sekarang melarat? Lalu cerita-cerita, ternyata dia gini. Ketika dia kaya, dengar baik, duitnya banyak kan? Laki-laki kalau duitnya banyak bisa bahaya. Ngapain? Ternyata dia punya wanita idaman lain. Dia selingkuh. Gak pernah pulang rumah. Gak peduli sama istrinya, gak peduli sama anak-anaknya. Nah, ketika melarat jatuh, balik ke istrinya. Itu sebenarnya tanda dia tidak bisa dipercaya dengan berkat. Kalau dia kaya, dia buat dosa. Enggak. Tapi kalau dia miskin, dia anteng baik-baik aja. Tuhan pengen lebih baik dia kaya atau dia miskin? Kamu miskin aja anteng ya. Kalau kamu kaya, masuk neraka nanti. Lebih baik kamu itu dikatakan tidak bisa dipercaya. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu punya uang nih, kira-kira kamu buat apa? Kamu nakal nggak? Aneh-aneh nggak?
Yang suka minum, saya mau beli 1 galon minuman. Kira-kira uang itu malah mendatangkan berkat atau mendatangkan dosa buat kamu? Makanya prinsip yang paling benar adalah ini. Benar nggak? Bukan pemilik. Kamu dapat uang, tanya, angkat langsung. Tuhan, buat apa? Jangan pengen dah. Kalau udah pengen repot. Kasih siapa? Berani nggak gitu? Langsung tenang ya, sepi ya. Sekarang berani nggak kamu tanya? Sekarang ini loh, dalam hati aja, Tuhan, uangku semua tak angkat di hadapanmu. Buat siapa Tuhan? Kalau Tuhan ngomong, rasain kamu. Ayo berani nggak? Kamu serahkan sekarang jadi bendahara, bukan pemilik. Angkat. Biasanya kalau berani gitu uangnya dikit. Uang cuma segini doang nggak apa-apa Tuhan. Kalau banyak repot. Benar? Ingat ada orang muda yang kaya raya? Tuhan, aku mau sempurna gimana? Kalau sempurna, jual hartamu semua bagi orang miskin. Lain kali deh. Karena hartanya banyak dikatakan. Karena hartanya banyak. Kalau yang dikit mah, oke Tuhan, ini ambil semua, dikit doang. Nah, saya nggak peduli kamu banyak atau dikit, berani nggak kamu sekarang ngomong sama Tuhan? Tuhan, uangku sekarang uangmu. Mau kasih siapa? Aku siap. Tapi jangan sok-sokan berani ya. Ntar ada suara, kasih nih. Tapi ayo belajar jadi bendahara yang berani. Nanti Tuhan lihat yang wah ini bisa dipercaya. Si A ini bisa dipercaya, gue tambahin terus. Kamu nanti jangan kaget, kamu akan meningkat dalam keuangan. Gak ada amin? Berani ya? Apa? Apa? Kapan mulai pengangkatan saat antikris akan memerintah. Akan berkuasa. Akan menjadi presiden dunia, presiden global, kira-kira gitu. Antikris itu bukan setan ya, antikris itu orang. Orang. Dan nanti antikris itu tampilannya orang muda yang brilian, cemerlang, yang menonjol luar biasa. Dia punya ide-ide yang menjadi jawaban dunia, yang pernah saya ceritakan kemarin, ya kan? Agama itu satu aja lah, nggak usah ribut-ribut. Kita menyembah Allah yang satu doang itu kok. Satu agama aja, nanti gitu. Kita nggak usah terpecah-pecah, satu negara aja. Satu pemerintahan, satu sistem mata uang, satu sistem ekonomi. One government juga, satu pemerintahan juga. Wah, ini jawaban dunia nih, keren banget nih orang nih. Udah, kita angkat ya, jadi presiden global. Presiden cuma satu di dunia ini. Gak usah macam-macam terbagi-bagi. Tapi ternyata dia adalah antikris. Yang dikira Mesias. Mesias itu apa? Juru selamat dunia. Wah, ini juru selamat dunia nih. Kita harus nyembah dia nih. Kita harus menjadikan dia presiden dunia nih. Ternyata dia antikris. Oke, ada pertanyaan lain? Tuhan pengen kita menjadi kaya karena 2. 1, menjadi berkat. Bukan untuk egois ya. Untuk nafsu kita ya. Yang kedua, mempermuliakan namanya Tuhan. Menjadi berkat itu kan bisa bersaksi, memberitakan Injil, ya, pelayanan, bangun gereja. Cara supaya kita bisa kaya ada 3 yang saya pengen tekankan. 1, bekerja dengan terbaik. 2, menabur. Itu. Yang ketiga, menjadi bendahara yang setia. Dah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita ujian. Atau saya kasih waktu dulu sekitar 5 menitan untuk kamu belajar. Pertanyaannya semua dari yang barusan saya sebutkan, review. Silakan tanya kalau ada yang kelewat. Malu bertanya, menangis di ulangan.